Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 13 Januari tahun 2026. Hari ini saya buatnya agak siang ya, di atas jam 10. Kenapa? Karena saya pengen candle merahnya ini, candle 4 jam ini selesai. Jadi yang di sini selesai di jam 9, 4 jam ya. Kemudian ini candle jam 9 sekarang baru jalan. Nah, ternyata ini tadi malam candle jam 21 itu di 4 jamnya membentuk doji di atas dan langsung direspon dengan penurunan karena doji di atas kan ya, doji on top itu kan pembalikan ya, ditambah ini juga terjadi cross, golden cross di sini, maka harga turun. Jadi untuk di sini, nah kenaikan ini terkait isu-isu politik ya. Iya, setelah selesai dengan Venezuela yang ambigu banget, kayaknya kok semudah itu presiden diculik. Jangan-jangan emang presidennya itu bilang culiklah aku gitu karena udah berat gitu, sulit untuk bertahan, nggak didukung sepenuhnya oleh rakyat, yang dihadapi negara besar gitu kan, daripada jadi Gaddafi atau Saddam Hussein. Yaudah deh, nyerah aja gitu, nyalinya kecil gitu. Mungkin ya, saya dapat konspirasi teori itu jadi dari ini Mardikuwowi dan saya setuju dengan pendapat itu. Nah, berlanjut dengan Greenland, tapi rakyat Greenland ini katanya masih cinta sama Denmark. Mereka tetap pengen gabung sama Denmark dan Denmark juga sudah menyiapkan pasukan di situ. Yang bingung nanti NATO. Kan perjanjian NATO salah satu anggota diserang itu adalah serangan bagi seluruh anggota lah. Yang nyerang anggota NATO juga, bosnya lagi. Nah, itu ambigu banget di situ. Kemudian kondisi di Iran ya mungkin hasil kerja dari agen Amerika gitu atau agen Cyril gitu, terjadi pergolakan perlawanan rakyat di situ. Nah, Amerika malah nyiapin kapal-kapal perangnya, satuan perangnya, unit force-nya mendekati Iran. Wah, akibatnya emas naik. Nah, oke lah, terjadi koreksi wajar ini. Namanya ya ini kalau saya lanjutkan nih, ini hasil gambar yang kemarin ya. Nah, mereka memasuki zona supply, harga turun. Nah, ini masih hutang di sini, tapi saya nggak yakin akan dibayar hari ini. Gap di sini. Jadi untuk hari ini untuk resistennya, saya pikir di 620 ini ya. Ini masih 10, saya pikir di 620 sampai 40. Jadi ini saya naikin ke atas dojinya ini. Nah, atasnya saya buat di 40. Nah, kemungkinannya di situ. Hari ini kejarannya ke situ. Kemudian kalau lanjut nih ekstensinya tinggi di 4680 di atas sini ya sampai ke 700. Itu ekstensinya. Nah, sedangkan untuk supportnya, support 1 ada di 4560. Ya, di bawah sini. Garis ini yang saya buat sebelumnya. Ya, jadi yang ini ya. Tak zoom dulu. Nah, jadi yang di sini masih berlaku di 60 sampai 50. Masih berlaku ini ya. Dan ini adalah demand intraday. Jadi kalau turun targetnya hari ini di sini. Kemudian support 2 ada di 520 sampai 4500. Ini ya. Nah, ini demand 4 jam. Kemudian kalau lanjut lagi, ini jangan lupa ya ini imbalance ya. Kemungkinan diisi. Nah, kalau lanjut lagi ada di 460. Di bawah nih, 460 di sini nih. Nah, itu adalah rusaknya struktur. Bisa jadi kalau turun ke situ, kayaknya kalau hari ini berat, saya nggak bilang nggak mungkin ya, saya cuma bilang berat. Ini market nih kalau ditantang sering dikasih ya.
Jadi saya bilang berat. Kalau tembus itu berarti ini all time high segala macam ini ditinggal. Kemungkinan turun. Ya kita lihat seminggu ini ya. Kalau hari ini kayaknya berat. Oke, support resisten udah dapat. Nah, kita ngomong ini. Trennya ya. Sekali lagi nih saya ingatkan, ini masih dalam struktur besarnya adalah bullish. Fasenya adalah pullback. Oke, dan ini sifatnya adalah korektif. Nah, kalau kita perkecil nih ke H1. Nih, korektifnya terlihat ya. Ini udah tembus ini nih. Udah tembus ini. Jadi ini hasilnya mantul dulu. Tapi tenang. Batasnya daily bearish adalah di 550. Jadi di sini ada demand soalnya. Demand ya, bukan demon nih. Dan ini lagi diuji, lagi diisi nih kebutuhannya. Jadi ada demand 1 minor sifatnya di 580 sampai 570. Ya, lagi diisi, demandnya lagi diisi. Kalau penuh dia naik lagi. Kemudian invalidasi struktur di 520. Ini harus ngisi ini. Nah, kalau sudah ketahuan nih, berarti di mana? Ya, buy di demand, sell di supply gitu kan ya. Supply-nya kan udah saya sebutkan di sini. Dan ini adalah likuidasi buy, jadi yang nge-buy di bawah. Area likuidasinya di sini. Jadi di atas 4.620. Itu area melepas buy di sini. Bukan area yang pasti nge-sell ya, tapi area melepas buy. Kapan Pak? Apakah boleh nge-sell? Boleh, tapi tunggu ya kalau ada kode-kode kayak gini nih. Ada spinning top atau mungkin engulfing atau bahkan doji, silahkan. Tapi ingat ya, tren besarnya masih buy. Jadi ya hit and run aja kalau mau sell. Yang lebih bijak hari ini memang buy on demand gitu kan. Dan ini angka-angka demand. Kita tunggu nih. Ini stokastiknya sudah oversold juga, tapi untuk MACD masih kuat turun. Nah, kalau nanti muncul nih pertanda di sini, kode-kode di sini entah itu berupa engulfing atau doji atau spinning, bolehlah kita mulai nge-buy ya. Area likuidasinya di yang saya sebutkan tadi. Atau bersabar untuk demand yang lebih rendah, monggo. Tapi kalau mau nge-buy di atas kedengarannya lucu ya, nge-buy di atas itu kan serem banget, tapi ini cenderungnya breakout gitu. Jadi kalau ada kode-kode breakout penembusan ini dan kuat, nggak ada rejection ya kan, jangan sell ya kalau nggak di reject ya. Jadi kalau ada breakout di atas 620, lihat kondisinya. Kalau masih kuat buy aja di situ, tapi saya tidak menyarankan ya. Karena berat juga gitu. Kalau Anda tadi buy di zona demand tadi, demand yang pertama itu sudah sebaiknya TP di atas 620. Nah, breakout-nya kan di sini ya, di atas 630. Mulai di 620, siap-siap 630, tembus close-nya di atas 630. Nah, mungkin akan lanjut naik lagi. Tapi paling aman ya memang buy on dip sih. Dan buy dimanapun Anda, SL-nya di 4550 ya. Karena setelah itu adalah sudah masuk ke demand. Ya kasih jarak-jarak berapa lah, jangan persis di 550. Mungkin 40 ke bawah gitu kan ya, biar nggak sekedar nyamber dikit langsung balik naik lagi. Kan penyakitnya gitu ya. Udah jemput SL baru ke arah TP lah, kita udah kadung SL. Jadi lebih-lebih dikit lah. Hari ini belum ada kalender ekonomi, besok baru ada kalender ekonomi. Hari ini awasi Trump lah, dia berkicau apalagi di ini X-nya dulu Twitter atau kabar-kabar lain gitu ya, karena ini market ini lagi digerakkan oleh berita fundamental terutama Amerika. Hati-hati jangan sampai kena MC. Karena nih kemarin saya lihat karena ada gap, banyak yang berpikir gap akan ditutup, maka begitu ada gap langsung ambil posisi sell. Ternyata wush naik terus. Ya sudah deh, kebilas akunnya. Ingat ya, kita nggak gagah-gagahan, kita maunya profit. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada ini.
terutama buat akun-akun yang modalnya terbatas gitu loh, jangan sampai kebilas gitu oleh gelombang yang ada. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.